Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para peserta didik baru kelas 10 Madrasah Aliyah yang saya cintai dan saya banggakan, saya ucapkan selamat pagi. Semoga pada hari ini dan seterusnya kita selalu mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayahnya, di antaranya berupa kesehatan, sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti kegiatan matsama yang diadakan oleh Madrasah Al-Bidayah Candi Bandungan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah. Sesungguhnya Islam memiliki konsep yang sangat bagus di dalam membangun relasi antar umat manusia, yaitu konsep ukhuwah basariyah. Konsep ini mengacu kepada persaudaraan berbasis kemanusiaan. Bashar yang berarti adalah manusia, sedangkan ukhuwah adalah persaudaraan. Maka dalam pengertian ini, ukhuwah basariyah berarti persaudaraan kemanusiaan. Jika kita runut sebagai ajaran agama samawi, bahwa manusia yang sekarang menghuni dunia ini adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Baik agama Yahudi, Nasrani maupun Islam mengakui keberadaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia yang melahirkan manusia-manusia yang ada saat ini. Mungkin secara antropologi fisik bisa berbeda penilaiannya mengenai asal-usul manusia, akan tetapi secara teologis hampir seluruh agama mengakui hal ini. Sebagai manusia, maka secara fisikal sesungguhnya manusia berasal dari saripati tanah. Tidak ada yang menyangkal mengenai hal ini. Artinya bahwa manusia memang hakikatnya memiliki sumber potensi kehidupan, yaitu saripati tanah yang kemudian menjadi sperma, dan ketika bertemu dengan ovum maka jadilah janin yang kemudian terus berkembang, kemudian berwujud manusia. Melihat hakikat manusia yang sesungguhnya berasal dari sumber potensi yang sama, maka sudah seharusnya jika semuanya menjalin kehidupan berbasis kesamaan sumber potensi kemanusiaannya tersebut. Dengan demikian, maka tidak ada ras yang lebih unggul satu sama lainnya. Misalkan suku Jawa mengatakan yang paling unggul, sementara orang Sunda mengatakan suku yang paling unggul dan terpilih. Kemudian suku yang ada di Irian Jaya mengatakan suku yang paling unggul, dan suku-suku yang lainnya atau etnis-etnis yang lainnya, maka sebenarnya tidak ada keterpilihan satu etnis atau bangsa atau yang lainnya. Etnis yang lebih unggul tidak ada. Jadi semuanya adalah memiliki kedudukan yang sama. Islam justru mengajarkan bahwa manusia memang diciptakan beretnis-etnis dan bersuku-suku dengan harapan akan terjadi proses saling memahami dan saling mengenal. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam kenyataannya, untuk mengukur yang terbaik ternyata tidak mudah. Apakah Cina yang kulitnya kuning, ataukah orang Amerika Latin yang kulitnya kemerah-merahan, atau bahkan orang Afrika yang kulitnya hitam. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia, antara orang Jawa, kemudian ada orang Irian Jaya, ternyata kulitnya berbeda. Namun itu tidak menjadi permasalahan karena di sini adalah yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya. Jadi Allah menilai itu bukan dari kulitnya, dari wajahnya, cantik, rupawan, atau mungkin ganteng, tetapi Allah menilai dari ketakwaan seseorang. Dalam hal ini, maka untuk menilai mana yang lebih unggul, maka Islam mengajarkan yang paling takwa di antara manusia tersebut. Kualitas takwa itulah yang menentukan terhadap penilaian akan kebaikan atau keburukan seseorang. Itulah sebabnya agama apapun mengajarkan bahwa tingkatan kebaikan itu bukan pada realitas fisik seseorang, akan tetapi dari kualitas keberagamaannya. Lalu apa relevansinya antara sumber potensi kemanusiaan, jaringan sosial, dan ukhuwah basariyah? Di antara titik temu relevansinya, meskipun terdapat perbedaan etnis, suku, dan golongan sosialnya, akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk saling menyatakan bahwa yang satu superior dibanding yang lain, ataukah perbedaan tersebut bukan untuk saling tidak mengenal atau memutus jaringan sosial yang memang bisa dilakukan. Akan tetapi semuanya justru bermuara pada pentingnya membangun jaringan sosial berbasis kesamaan potensi sumber penciptaan manusia. Agama apapun menginginkan agar para pemeluknya menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya. Dia tidak mengingkari terhadap semua nikmatnya, mensyukuri semua pemberiannya dan penciptaannya. Maka yang membedakan antara satu dengan lainnya adalah kualitas keimanannya. Keimanan yang membebaskan, yaitu keimanan yang tidak membelenggu kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan manusia lainnya. Di dalam sholat misalnya, ketika seseorang sudah mengucapkan kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kemudian diakhiri dengan membaca salam atau menyebarkan keselamatan. Ukhuwah basariyah hakikatnya adalah membangun persaudaraan berbasis pada kemanusiaan, tidak atas dasar agama, etnis, suku, dan penggolongan sosial.
akan tetapi berbasis pada kemanusiaan itu sendiri, yaitu mengakui atas hak dan kewajiban sebagai manusia yang membutuhkan untuk memenuhi hasrat kemanusiaannya, yaitu kebutuhan biologis, sosial, dan integratif. Tidak hanya butuh makan dan persahabatan, akan tetapi juga butuh rasa berketuhanan yang bisa menjadi sangat variatif tergantung pada sistem keyakinannya masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun ukhuwah basyariah, maka yang diperlukan adalah adanya kesamaan pandangan bahwa manusia memiliki perbedaan, dan perbedaan bukan menjadi penghalang mengedepankan kerukunan dan keteraturan. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan materi ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Saya akhiri, billahi taufiq.